Selamat siang, selamat datang di Sinar Podcast Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Bersama saya Haryati dan telah ada di samping saya Bapak Sabarudin MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manggar. Kita akan berbincang-bincang singkat dengan Bapak Barudin. Pertama kali Bapak datang ke sini, apa yang ada di pikiran Bapak mengenai SMA Negeri 1 Namang? Jujur aja saya membayangkan SMA 1 Namang itu sekolah yang agak jauh dari kota, tapi dekat benar dengan kota. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi sudah sempat keliling gitu. Saya secara pribadi kenal dengan Pak Jumani karena beliau senior saya waktu mengambil program S2 di UPI Bandung gitu ya. Saya terkejut, pertama kali saya terkejut. Pertama disambut dengan hadrah. Itu yang agak jarang ketika kita berkunjung ke satu sekolah sebut dengan hadrah. Biasanya sebut dengan tari, pencak silat, segala macam. Tapi ini local wisdom, kearifan lokalnya. Nah, Pak, itu yang pertama. Yang kedua, pas waktu saya masuk ke tengah lapangan upacara, saya lebih kagum lagi. Mungkin satu-satunya sekolah yang punya lapangan upacara yang sedemikian besar dengan tata letak yang sangat luar biasa gitu ya, itu mempunyai nilai tambah bagi suatu sekolah. Dan yang ketiga, tumbuhan pohon-pohon besar itu menjadi nilai estetik tersendiri yang diramu oleh Pak Jumani bersama tim di SMA Namang menjadi sesuatu yang tampil beda. Beliau mengembangkan unsur literasi, saya lihat, kemudian juga kearifan lokal dengan memadukan P5, proyek penguatan profil pelajar. Ini luar biasa. Pertama menganggap biasa-biasa saja, pas udah masuk ke dalam, ini sekolah luar biasa sebenarnya. Segala potensi itu ada begitu ya. Saya juga tadi sempat ngobrol dengan beliau, salah satu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap SMA Negeri 1 Namang adalah selain SMA 1 Namang prestasinya semakin tahun meningkat, peminat untuk masuk ke SMA Namang juga meningkat. Jadi itu indikator sukses. Selain prestasi adalah tingginya minat peserta didik untuk masuk ke SMA 1 Namang. Kemudian apa yang ingin Bapak pelajari di sini yang bisa dibawa oleh ke Manggar sehingga kami merasa bangga dengan kehadiran Bapak di sini? Yang pertama, jujur aja kami ingin belajar tentang penerapan sekolah penggerak ya, karena kami baru sekolah penggerak angkatan ketiga, SMA Namang angkatan kedua. Kemudian kami sebenarnya SMA Namang dengan SMA Manggar tuh mempunyai satu kesamaan. Kita sangat concern dalam bidang pengembangan literasi ya, walaupun dengan berbagai macam spesifikasi yang berbeda, tapi tujuan pengembangan literasinya sama. Yang ketiga, saya lihat tadi berkeliling tentang proyek P5. Sebenarnya saya lihat bukti konkret, dokumentasinya lengkap, bukti fisiknya lengkap gitu ya. Dokumentasikan dan dibuat suasana berbeda dari Pak Jumani dengan kawan-kawan di sini. Jadi itu sebenarnya yang menjadi concern ketika kami dari SMA Manggar ingin ke SMA Negeri 1 Namang itu. Kira-kira harapan apa yang Bapak inginkan setelah mengunjungi, melihat kondisi SMA Namang? Saya harap SMA Namang kedepannya lebih baik, lebih bagus, berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik. Kami juga nunggu nanti kedatangan SMA 1 Namang ke SMA 1 Manggar, karena banyak filosofi yang mengatakan kita jangan jago di kandang, tapi kita harus jago di mana-mana. Ya, jadi kemudian tali silaturahmi ini jangan diputuskan sekarang, saat ini saja, terus kita jalin nanti dalam bentuk MOU, kunjungan persahabatan. Insya Allah kami juga akan bawa siswa kami juga ke beberapa sekolah yang sudah kami pantau gitu ya, sudah kami pantau mempunyai nilai kelebihan tertentu lah dalam pengembangan sekolah. Salah satunya ya Namang ini tadi gitu ya. Saya terus terang, tadi saya berapa kali ngomong dengan guru saya, keren ya SMA Namang ini, bisa didesain tidak numpuk ya. Dalam artian letaknya bagus, lapangan upacara, pohon, penataan lokasi kelas, pemanfaatan pohon segala macam, sudah sangat baik gitu. Jujur aja, ini menjadi hal yang baru ketika memanfaatkan alam sebagai salah satu sumber belajar. Itu yang paling penting, saya kira. Kita ingin kerjasama dengan sekolah lain sebagaimana SMA Negeri 1 Manggar. Mungkinkah SMA 1 Namang itu
berkolaborasi, bekerja sama dengan SMA Negeri Manggar, dan apa yang kira-kira wujud kerjasamanya? Sangat mungkin begitu ya. Beberapa sekolah juga menandatangani MOU dengan kami. Sebenarnya kami concern di bidang pengembangan prestasi. Kami ada namanya Pusat Bimbingan Prestasi ya. Syukur alhamdulillah kemarin siswa kami mewakili Indonesia untuk ikut Olimpiade Astronomi Internasional di Polandia. Kemudian ada siswa kami juga yang ikut dalam program Sakura High School Science Program di Jepang nanti bulan Agustus. Kemudian Olimpiade Sains itu juga bulan Agustus. Kemudian ada lagi satu siswa kami, Nadira, yang dapat beasiswa Indonesia Maju di Korean Advanced Institute of Technology. Jadi SMA Manggar sekarang sudah lebih kepada prestasinya di bidang internasional. Selain kemarin kami menang juga lomba ISIS ya, International Science Invention Fair, itu diikuti oleh puluhan negara di dunia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami concern dalam bidang literasi. Kami alhamdulillah, syukur alhamdulillah, memenangkan lomba-lomba dalam bidang tingkat nasional dalam bidang restorasi. Kemarin terakhir kami memenangi lomba itu ya, juara 1 dengan juara 3. Sebelumnya juga guru kami menang lomba karya tulis hari ulang tahun Babel ya tahun kemarin ya. Jadi siswa, guru, kepala sekolah juga berprestasi. Akhirnya itu juga kami punya program broadcast yang sangat fenomenal ya. Jadi salah satu menjadi bahan kajian bukan hanya untuk kawan-kawan di tingkat SMA tapi juga di perguruan tinggi ya. Begitu kami mendesain salah satunya ini podcast, gitu kami banyak beberapa program unggulan yang memberikan ruang gerak dan kreativitas kepada peserta didik untuk berprestasi. Saya kira 3 itu bisa menjadi bahan kerjasama kita ke depan. Dan besok kami akan menandatangani kerjasama dengan SMA 1 Lepar Pongo dalam pengembangan literasi gitu ya. Jadi kita berbagi praktek baik pengembangan literasi di 2 sekolah. Dan sampai saat ini SMA Manggar sudah menerbitkan lebih dari 30 buku ya. Buku terakhir buku pelajar Pancasila yang di launching pas hari tanggal 1 Juni, dan buku saya Mantra Litera itu juga di launching pas pada waktu hari Juni, dan yang melaunchingnya bersempat hadir pada waktu itu Pak PJ Gubernur Bapak Suganda pada Potan Masa Ribuan langsung di SMA Negeri 1 Manggar. Terakhir Bapak, kami mohon petunjuk untuk mengembangkan potensi yang ada di Namang ini, yang mungkin Bapak dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bisa kami manfaatkan. Saya punya rumus, jangan bicara mutu ketika kebutuhan guru ngajar dan kebutuhan siswa belajar itu tidak dipenuhi. Omong kosong itu. Itu. Kemudian ada 2 hal yang sebenarnya kita sebagai pemimpin suka melupakan. Yang pertama itu kita memberikan kesempatan, dan yang kedua kita memberi kepercayaan. Kadang-kadang kita beri kesempatan tapi kita tidak percaya dengan guru kita. Kadang-kadang kita beri kepercayaan tapi kita tidak pernah beri kesempatan. Kalau 2 itu sudah ada, tinggal nambah lagi, yaitu komitmen. Nah, komitmen itu menjadi kunci bagaimana kita bisa berhasil mengusung. Saya syukur alhamdulillah SMA Manggar ini yang tidak terwujud dulu terwujud ya. Saya ingin merubah spirit Laskar Pelangi itu menjadi spirit literasi dan spirit prestasi. Bebaskan imaji, raih prestasi, berkarya literasi. Totalitas, kunci kualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kerjasama antara SMA 1 Namang dan SMA 1 Manggar bisa berjalan dengan lancar dan terjalin dengan sangat bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di Sinar Podcast Si Jago SMA Negeri 1 Namang.